Jadi Imam Al-Ghazali itu menegaskan di dalam kitab Al-Mustasfa ini, idza lam yarid asy-syar'u la yatamayyazu fi'lun an fi'lin illa bil muwafaqati wal mukhalafati. Kata beliau bahwa bila agama ini tidak ada, maka sulit kita membedakan perbuatan yang satu dengan yang lain, apakah ini baik atau buruk. Jadi kehadiran agama itu penting sebagai barometer, tolak ukur, pedoman untuk menilai baik tidaknya sebuah perbuatan. Meskipun kata filosof, tanpa hadirnya agama, baik tidaknya sebuah perbuatan itu bisa ditentukan dengan yang dalam istilah Al-Ghazali madraknya, cara mengetahuinya itu bisa menggunakan bidoruratil aqli, dengan akal ansih itu bisa, tetapi masih ada celah di situ, ada ruang yang diperdebatkan kalau hanya menggunakan logika semata untuk menentukan lil hasan wal qabih, baik tidaknya sebuah perbuatan. Karena apa? Karena akal itu pasti akan menentukan berdasarkan ya, konsensus para uqala, masyarakat yang intelektual. Ada kalanya itu mengandung unsur al-muwafaqah, mungkin karena kesamaan sehingga disepakati ini baik, disepakati ini buruk. Tetapi ada kalanya juga karena unsur mukhalafah, akal kelompok lain di luar kelompok intelektual ini ya, bisa menolak kesepakatan ini. Itu kalau hanya berdasarkan pada daruratul aqlih bi'aini. Kalau hanya berdasarkan logika semata, maka pasti ada kontradiksi di dalamnya. Karena masyarakat intelektual ini, taruhlah misalnya the community of researchers, ya, komunitas peneliti ini mengatakan demikian, sementara komunitas peneliti ini mengatakan tidak demikian. Itu di satu sisi ada muwafaqah, tetapi di sisi yang lain ada mukhalafah. Nah, agama hadir agar tidak semata-mata menentukan baik buruknya sebuah perbuatan itu ya secara logika semata. Satu contoh mungkin kita mencontohkan sifat seperti yang dijelaskan Al-Ghazali, kadzulmi wal kidab, seperti sifat zalim dan bohong. Bohong, semua orang seakan-akan menolak bahwa itu dikatakan baik. Sepakatnya mereka pasti mengatakan sifat bohong itu adalah buruk. Tetapi agama membenarkan sifat bohong ini dalam konteks tertentu. Misalnya ada orang yang terancam keselamatan jiwanya, jika ia mengatakan muslim maka akan dibunuh oleh lawannya, maka di saat itu ketika dia tidak bisa memberikan proteksi dirinya, dia boleh mengatakan saya bukan seorang muslim, dengan jaminan ya, jiwanya terselamatkan. Tetapi perkataan ini hanya secara lisan saja, tidak di dalam hatinya. Itu namanya wa qalbuhu mutmainnun bil iman.
Jadi ini bohong memang, mengingkari realitas. Dia jelas seorang muslim tapi lisannya mengatakan tidak muslim. Tetapi bohong yang seperti ini dibenarkan oleh agama. Jadi bukan bohong yang kemudian tadi merupakan konsensus ya, para uqala bahwa setiap bohong itu digeneralisir sebagai sesuatu yang qabih, yang tidak baik. Kalau di dalam kitab Al-Mustasfa ini dicontohkan oleh Al-Ghazali dengan walau kana fihi ismatu dami nabiyyin bi ikhfa'i makanihi 'an zalimin yaqsudu qatlahu lakana hasanan bal wajiban. Jadi andaikan ada seorang nabi yang memang harus dilindungi atau seorang ulama yang harus dilindungi dan diduga kuat dia akan terancam nyawanya, jiwanya, maka sebagai seorang santri misalnya dia harus merahasiakan di mana keberadaan kiai ini agar tidak terancam jiwanya. Ini baik, sesuatu yang baik meskipun santrinya itu jelas pembohong. Wong kiainya ada dibilang tidak ada misalnya. Nah, karena ya akan terancam jiwanya. Ini namanya daf'ul mafsadah atau dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak kemudaratan yang akan menimpa pada seorang kiai itu lebih baik daripada menyerahkan kiai ini pada pihak musuh. Itu namanya dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Nah itu. Jadi dalam hal ini dibenarkan. Itu contoh bahwa ternyata agama itu bukan semata-mata akal. Kalau yang populer di dalam hadis Nabi, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi, lakana asfalul khaffi aula bil masari." Andaikan agama itu semata-mata karena kekuatan logika semata, ya, menggunakan ya, nalar logika semata, nalar logik, maka nakana asfalul khaffi aula bil masri. Mestinya secara logika dalam hal mengusap sepatu itu yang diusap bukan yang di atas, tapi yang di bawah, karena yang di bawah yang kotor, yang di atas kan bersih, lah ngapain diusap? Itu secara logika. Tapi itulah syarat, bahwa syarat itu adalah wahyun ilahiyun. Tetapi untuk memahami wahyu itu lagi-lagi harus menggunakan akal.